Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia, jangan kemana-mana. Sebentar lagi kita akan mengikuti acara Hikmah Fajar bersama Ustadz Thayyib kita, Ustadz Andi Abdurrahman. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ta'ala masih tetap memberikan nikmat karunia berupa kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kesehatan, dan tentunya kesemangatan kita untuk bersilaturahim dan bertolabul ilmi, tentunya di acara Hikmah Fajar Dahlia di frekuensi yang senantiasa kita cintai bersama di 101,5 Dahlia FM Bandung di Jalan Burangrang nomor 28 di jantungnya kota Bandung, wargi Dahlia. Doa terbaik dari kami berdua untuk wargi Dahlia yang sudah siap untuk bertalabul ilmi, kami sampaikan silaturahim untuk Abi di Cipadung 455, kemudian untuk Bunda Hajah Iyom di Linggar Jaya Elektronik, kemudian juga untuk Ibu Hajah Ida dan Pak Haji Nana yang sudah siap-siap ya untuk berniaga ya di rumah makan Purut di Ranca Bali, kemudian Mama Hajah Nur Adil dan Papa Ian ya, mudah-mudahan sehat, kemudian Nenek Indah Citalahap dan Abah Daro. Untuk grup Hikmah Fajar Dahlia Thayyib ya, kami sampaikan doa dan silaturahimnya, mudah-mudahan semuanya sehat, ada dalam rahmat Allah. Juga untuk pimpinan para jamaah majelis taklim, yang pertama untuk majelis taklim Al-Asdiqa, pimpinan Mayor Jenderal Purnawirawan Bapak Gunawan Koswara ya, yang 30 sampai dengan selesai di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung, khusus untuk kajian muslimah warga Dahlia. Mudah-mudahan sehat semua, ada dalam rahmat keberkahan Allah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesemangatan kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Ustadz lupa juga di majelis taklim yang ada di An-Nur juga itu. Oh betul. Tapi nu gadungna sok Alif aja ceket ibu-ibu nu gitu. Saya tanya Pandang Supriyatna. Pasti Pak Haji Endang Supriyatna ya, itu masih saudara dengan Abi. Siapa udah di Cipadung? Awas ya budak Teh Oci, mudah-mudahan sehat Teh Oci. Budak dua cenah diketempel ku Abi. Mudah-mudahan kucingnya makin banyak katanya Teh Oci. Alhamdulillah. Kemudian juga untuk keluarga besar Makobrimob Polda Jawa Barat ada Ibu Hajah Eni dan Bapak Doniar Kusumaji ya,
Pak Ali di sana dengan jajarannya, ada Teh Haja Lilis, ada Ibu Haja Juarsih, ada Bu Haja Entin di RCKC, RCKC. Ya. Semuanya aja Bang, mudah-mudahan sehat. Ini di layar juga sudah bergabung juga Ibu Siti Nurmalia. Alhamdulillah, terima kasih Bu Sadia. Lalu juga Teh Mary di Rancamanyar, Ibu Kahya. Mengislamkan kita dari ateis atau animisme tidak beragama. Betul. Ataupun juga yang itu pugut dengan wargi dahlia menjadi banyak ulama akhirnya Ambia itu. Betul, sebagai pewaris para nabi wargi dahlia. Makanya hari ini kita akan berbicara masalah guru-guru kita, para ulama kita, dengan tema mencintai ulama, Bang Haji Apul. Mencintai ulama wargi dahlia di acara Hikmah Fajar Dahlia bersama Ustadz Andi Abdurrahman. Terima kasih Bang Haji Apul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana ila ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin. Sayyidil ghuril muhajjalin. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-zahirin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah Azza wa Jal, kemudian berdoa penuh harap, penuh dengan kecemasan, hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah puncak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan semua yang kita lakukan, semua yang kita laksanakan, ada kesemangatan, tentunya ada informasi dari agama yang dibawa oleh Rasul, kemudian diwariskan oleh ulama-ulama kita. Maka tentunya kita berharap mudah-mudahan amal ibadah yang kita tunaikan, amal saleh yang kita kerjakan, senantiasa mendapatkan ridha dari Allah, semata-mata mengharap keikhlasan dan tentunya pahala yang disiapkan oleh Allah kepada kita menjadi pahala yang mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tayyib tayyib semakin tayyib. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah. Wargi dahlia, mencintai ulama, kata ulama adalah cahaya yang menerangi hidup manusia, karena mereka adalah penerus dakwah para nabi dan para rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Sunan Abu Dawud. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Innal ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya kata Nabi, ulama adalah pewaris para nabi wargi. Ulama memiliki rasa takut yang besar kepada Allah. Lihat Al-Quran surat Al-Fatir ayat 28. Lihat wargi dahlia, surat Al-Fatir ayat 28. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang artinya, sesungguhnya golongan yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya tiada lain adalah para ulama. Wargi dahlia, ikhwati fiddin azzakumullah, Islam memberikan kedudukan yang tinggi kepada para ulama karena mereka mengemban tugas yang begitu berat, yaitu sebagai penerus dakwah para nabi dan para rasul. Ulama adalah seseorang yang isi kepalanya penuh dengan ilmu. Ulama itu wargi dahlia, isi kepalanya penuh dakwah dari tempat satu ke tempat yang lain semata-mata ridho, mencari keridhaan Allah dan tanpa mengenal lelah. Ulama-ulama dulu itu begitu wargi dahlia.
dari tempat satu ke tempat yang lain. Bahkan zaman dulu, di zaman para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in, dakwahnya bukan hanya dari daerah lain kepada daerah lain, dari tempat satu ke tempat yang lain, bahkan mereka berjalan kaki, bahkan menunggangi unta dari satu negara ke negara yang lain. Wargidahlia, mereka tidak mengenal lelah, mereka tidak mau yang namanya dibayar, mereka khusus hanya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ulama. Wargidahlia, di sisi lain, para santri-santri di pondok untuk melawan tantangan yang akan dihadapi beberapa tahun ke depan. Wargidahlia, bersyukurlah bila putra-putri Wargidahlia dititipkan di pondok-pondok pesantren yang notabene ulama-ulama besar. Kita bersyukur kepada Allah apabila anak keturunan kita bersemangat untuk belajar ilmu agama. Demi Allah saya katakan, kelak di alam barzah munkar nakir tidak akan bertanya kepada kita, berapa nilai matematikamu, berapa nilai fisikamu, berapa nilai bahasa Inggrismu. Tidak. Yang akan ditanya adalah, sholatkah kamu, berbuat baiklah kamu, beramal solehkah kamu. Itu yang akan ditanya oleh munkar nakir. Bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan ditanya adalah tentang masalah agama. Wargidahlia, maka dari itu ikhwatufiddin, ulama-ulama, karena itu modal utama untuk menegakkan syariat Islam. Tapi yang salah itu apabila kita fanatik kepada salah satu di antara ulama, sehingga tidak mau mendengar pendapat, ceramah, tausiah dari ulama-ulama lain, kecuali ulama-ulama dari golongan mereka. Ini yang salah, ini yang sangat berbahaya. Misalnya kita orang Nahdlatul Ulama, silakan kita mendengarkan ceramah-ceramah para kiai, para ulama, para guru-guru dari Nahdlatul Ulama, dan kita pun tidak menutup diri untuk mampu mendengar ceramah-ceramah dari organisasi yang lain, misalnya dari Muhammadiyah kah, dari Persatuan Islam kah. Ketika kita ditanya, apakah kalian orang Muhammadiyah? Maka serta-merta Nahdlatul Ulama, maka kita semua pun adalah Nahdlatul Ulama. Supaya tidak terjadi gesekan, supaya tidak terjadi pertengkaran dan menjaga persatuan, maka diikatlah dalam sebuah organisasi yang namanya Persatuan Islam. Maka kita pun orang Muhammadiyah yang dibungkus dengan Nahdlatul Ulama dan diikat dengan namanya Persatuan Islam. Kita orang Muhammadiyah, kita orang NU, kita orang Persis, maka terbentuklah di Islam di Indonesia menjadi ya'lu wa la yu'lah alaih. Jadi jangan fanatik dalam salah satu organisasi. Senang pada organisasi satu, nggak senang pada organisasi yang lain, sehingga mengolok-olok ulama yang bukan golongannya. Tongadangukeun carma Ustad Andi, cenah Ustad Andi mah Muhammadiyah. Tongadangukeun carma Ustad Andi, da Ustad Andi mah orang Persis, da Ustad Andi mah orang NU. Betul, saya orang Muhammadiyah, orang NU, orang Persis, dan semua warga Dahlia pun harus sama. Ya Muhammadiyah, ya NU, ya Persis. Bagi para santri yang belajar di pondok-pondok pesantren, bersungguh-sungguhlah kalian belajar ilmu agama. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, manfaatkan waktu dan kesempatan untuk belajar. Duduk bersama ulama sebagai orang-orang yang soleh. Beruntunglah kalian bisa duduk dengan ulama-ulama. Beruntunglah kalian bisa ngobrol, bisa mendengar suara ulama-ulama yang memiliki ilmu yang tinggi. Bersyukurlah para santri yang bisa duduk bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah sebagai penerus para nabi dan para rasul. Berbahagialah para santri-santri di pondok Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Hanbal, semuanya ini adalah ulama-ulama besar. Imam An-Nawawi,
Imam Al-Bukhari, Imam Al-Muslim, Ibnu Qayyim, semua ulama-ulama besar. Janganlah kita terkontaminasi untuk membenci mereka. Para santri yang duduk dengan ulama-ulama yang besar, berbahagia. Berkah warga dahlia. Karena ulama sangat dihormati dalam agama kita. Ulama mendapatkan perhatian khusus. Kenapa? Karena sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa ulama ini apa? Memiliki keistimewaan yang apabila kita mencintai ulama, maka tentunya sosok mereka akan menjadi syafaat bagi kita warga dahlia. Bagi para umat, cintailah, hormati dan muliakanlah ulama yang telah begitu besar memberikan ilmu agama para rasul. Lalu ulama yang bagaimana yang harus kita ikuti supaya memberikan keselamatan bagi diri kita, menambah ilmu agama kita dan bisa meraih keselamatan fid dunya wal akhirah. Lihat bagaimana Al-Quran memberikan klasifikasi ciri-ciri ulama yang harus diikuti oleh umat. Pertama, kata Al-Quran, ulama yang baik itu adalah ulama yang takut kepada Allah. Al-Fatir ayat 28 yang tadi disampaikan. Sesungguhnya golongan yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah siapa? Para ulama. Sehingga mereka lurus dalam beragama, istiqomah dalam kebenaran sesuai dengan tuntunan Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Berpegang teguh kepada Quran dan sunnah. Itulah ulama yang benar. Kenapa? Takut kepada Allah. Yang ada dalam dirinya menyampaikan SAW. Takut. Takutnya tahu gimana? Kalau kadang-kadang sok ada begini bang. Kalau ulama kita ceramah ada bisikan, tong keras teuing. Jadi gitu. Pajarakeun teh ulah bisa anu kasinggung teu gaduh hajat teh kenging. Aduh teh kenga atuh kumaha. Abu-abu gitu mah warga dah. Cek ulama na teh, cek ustad teh kitu. Naon ustad teh? Wani piro. Ya tuh itu ustad nangis eta mah. Tambahan. Aya tambahan. Cek si ustad teh upami ustad terbalik atau bener upami request mah tuh kada nambi tino 5 juta jantan 25 juta. Mending kumaha dangdutnya ke si Minul. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya banyak cara-cara dakwah ya, banyak. Dia dengan ada yang dengan nada, dengan dakwah, nada dan dakwah bersama Kiai Haji Zainuddin MZ dan Roma Irama. Deh, gayanya kayak gitu nada dan dakwah, nada dan Hollywood. Ustaz ada dan kahas. Lagu-lagu Bollywood disunahkeun. Nya utang we kabeh. Nya siap deh. Oke orang kada mau separi dakwah dan Hollywood. Penyanyi taf'alun sungguh murka Allah bagi seseorang yang menyampaikan sesuatu tetapi apa yang disampaikannya tidak sesuai dengan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Puasanya manehanan secara bekan di imahna kumaha gitu. Salat tahajudnya manehna ngarong kemana masih kene marongkol kene kumaha teh ya. Ai ka ulama ka jamaahna santrina, oh tahajud ya begini tahajud itu duha ya begini ai manehanana jam 2 jam 3 masih kena ngalengkol kene kumaha tuh Kapan jeung nu ngora tadi. Allahu Akbar. Astagfirullah. Iya mah ada kumaha tuh. Kadang kala kitunya tata bari dalil, makanya kita jangan sampai terjebak dalam ilmu sendiri. Jangan terjebak, jangan sombong dengan ilmu sendiri. Kadang kala orang umroh, orang haji, lawan selfie. Aduh, Gusti nu agung. Saya teh mun abdi mah Andi Abdurrahman sok kitu mun umroh jeung haji teh selfiean. Lain ibadah bener, lain ngabimbing umatna bener. Kalah nu selfiean ke Wargi Dahlia, tiba saatnya
untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an